Halo, jumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pemerintahan. Komunikasi pemerintahan tidak bisa terlepas dari pemerintahan. Karena yang dipelajari di sini adalah bagaimana cara pemerintah mengkomunikasikan isi kebijakan kepada masyarakat dan bagaimana pemerintah sebagai komunikan mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat sebagai komunikator. Oleh karena itu, kita perlu paham apa itu pemerintah, apa itu tujuan pemerintah, tupoksi, dan juga karakteristik sebuah organisasi pemerintah atau organisasi publik. Dari berbagai literatur, teman-teman pasti sudah membaca apa arti kata dari pemerintah. Pemerintah sesungguhnya berasal dari kata dasar perintah, yang artinya memberikan instruksi atau menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, pengertian pemerintah yang diambil dari kata dasar perintah ini sesungguhnya diadopsi dari kata government dari bahasa Inggris yang berarti pemerintah. Meskipun government dalam bahasa Inggris tadi yang berarti pemerintah, namun banyak orang tidak setuju, namun banyak orang tidak sepakat bahwa government memiliki arti tunggal yaitu pemerintah. Kita sebut saja Edward. Dia protes. Dia katakan bahwa government tidak harus berarti pemerintah, tetapi government berarti pelayan masyarakat atau pelayan publik, public servant. Nah, dari penjelasan singkat ini, kita sampai pada kesimpulan kecil tentang government yang memiliki arti bahwa yang pertama, government menunjukkan kegiatan atau proses pemerintah melakukan kontrol terhadap pihak yang lain. Kemudian yang kedua, government juga menunjukkan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan kenegaraan. Dalam proses-proses yang kita jumpa setiap hari, orang selalu berbicara tentang itu adalah urusan pemerintah, itu adalah kewenangan pemerintah, itu adalah kapasitas pemerintah. Maka government di sini memiliki arti bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan-urusan kenegaraan. Dan yang ketiga, government bisa berarti cara atau metode suatu masyarakat diperintah. Jadi government itu bisa berarti suatu metode, suatu cara bagaimana masyarakat itu diperintah. Nah, itu kira-kira arti kata dari pemerintah yang tentunya diadopsi dari government tadi. Nah, mari kita lanjut. Dalam bahasa Inggris pula, government ini memiliki padanan kata yaitu governance. Nah, governance ini dalam ilmu pemerintahan sering diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, dalam bahasa Inggris, governance ini artinya act, fact, manner of governing. Nah, selanjutnya, Koeman kemudian menerjemahkan atau mengartikan governance itu sebagai serangkaian kegiatan atau proses yang melibatkan pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai aspek, tentunya untuk kepentingan masyarakat dalam lingkungan sosial maupun politik. Nah, Koeman membaca governance dari kacamata demikian. Dengan pengertian-pengertian tadi, kita sampai pada sebuah kesimpulan bahwa pemerintahan itu adalah lembaga negara yang bertugas untuk mengupayakan segala sesuatu untuk pencapaian tujuan negara. Ya, sesungguhnya pemerintahan itu adalah sebuah lembaga negara atau badan publik yang bertugas untuk mengupayakan segala sesuatu agar tercapailah cita-cita negara atau tujuan dari negara tersebut. Nah, demikian pengertian singkat tentang pemerintah. Nah, kita langkah yang berikut adalah tujuan pemerintah. Dalam konsep trias politika, pemerintah ini sesungguhnya terjabar dalam tiga kekuasaan, yaitu yudikatif, eksekutif, juga legislatif. Nah, maka kemudian ketiga pilar-pilar ini sesungguhnya memiliki tujuannya masing-masing. Namun apabila kita sinkronkan dengan konsep governance, maka governance tidak hanya melingkup pada pemerintah, tetapi ditopangi oleh kekuatan pasar dan juga kekuatan civil society atau masyarakat. Oleh karena itu, dalam mengelola negara, pemerintah tidak sendirian, melainkan ditopangi oleh dua kekuatan yang lain, yaitu masyarakat dan juga pasar. Nah, oleh karena itu, berbicara tentang tujuan pemerintahan,
Kita tidak mempicikkan pikiran kita pada 3 konsep tadi, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Biarlah mereka memiliki tujuannya masing-masing. Tetapi apabila kita sinkronkan dengan konsep good governance, maka sesungguhnya pemerintah itu terkolaborasi dengan kekuatan pasar dan juga kekuatan masyarakat. Nah, ketiganya ini yang kita sebut sebagai good governance, pemerintahan, tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, ketiganya ini sesungguhnya memiliki satu tujuan. Nah, tujuan-tujuan ini yang kemudian dirampungkan ke dalam beberapa poin yang menurut Profesor Dr. Sedar Mayanti menjadi beberapa bagian. Mari kita lihat pada monitor Anda. Yang pertama, tujuannya adalah menjaga suatu sistem ketertiban di mana masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Kemudian yang kedua, pemerintah dibentuk untuk melayani atau sebagai pelayan masyarakat atau abdi negara. Dan yang ketiga, penciptaan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kreativitasnya demi kemajuan bersama. Nah teman-teman, tujuan pemerintahan yang diuraikan oleh Profesor Sedar Mayanti tadi tentu berbeda dengan para pakar-pakar yang lain. Namun ketika teman-teman temukan literatur-literatur yang berbicara tentang tujuan pemerintahan, pasti tidak berbeda jauh dengan apa yang dipaparkan oleh Profesor Sedar Mayanti. Teman-teman, kita lanjut kepada tupoksi pemerintahan. Nah teman-teman, Sedar Mayanti juga menguraikan setidaknya ada 7 tugas pokok pemerintah. Pemerintah memiliki tugas pokok dalam 7 bidang. Yang pertama itu keamanan. Berkaitan dengan keamanan ini, pemerintah bertugas untuk menjaga agar negara tetap aman, baik serangan dari luar maupun serangan secara internal dari dalam negara ini sendiri. Pemerintah sesungguhnya memiliki tugas yang cukup berat, yaitu bahwa dia harus memastikan bahwa negara ini aman-aman saja, baik ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam negara sendiri. Yang kedua, ketertiban. Berkaitan dengan ketertiban ini, kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara yang heterogen, yang majemuk, yang memiliki banyak suku bangsa, agama, ras, budaya, adat istiadat, bahasa yang berbeda-beda. Oleh karena itu, suatu waktu pasti akan terjadi bentrokan antara satu suku dan suku yang lain, agama satu dan agama yang dan sebagainya. Pemerintah dalam hal ini sebagai lembaga negara harus bertugas memastikan bahwa ketertiban dalam negara harus benar-benar terjaga. Yang ketiga, keadilan. Pemerintahan sebagai lembaga negara harus memastikan bahwa distribusi barang dan jasa, pembangunan, pemberdayaan harus benar-benar adil. Jadi tidak hanya memprioritaskan kelompok-kelompok masyarakat tertentu, tetapi harus benar-benar adil dan merata. Masyarakat yang ada di wilayah timur harus mendapat porsi yang sama dengan masyarakat yang ada di wilayah tengah atau wilayah barat. Oleh karena itu, pemerintah harus menjamin aspek keadilan harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat di seluruh negara ini. Yang berikut, kesejahteraan sosial. Pemerintahan harus memastikan bahwa masyarakat yang dikontrol, masyarakat yang diperintahnya harus benar-benar mencapai sebuah kesejahteraan sosial. Masyarakat yang mana? Masyarakat yang dimaksudkan di sini adalah masyarakat tanpa perbedaan, masyarakat tanpa sekat. Baik yang normal maupun yang abnormal, baik yang cacat maupun yang tidak cacat, baik masyarakat yang ada di pelosok pedesaan maupun yang ada di perkotaan. Semuanya harus benar-benar mendapatkan kesejahteraan sosial. Nah, tugas pemerintahan ini sebetulnya sungguh berat. Tetapi apapun yang terjadi, pemerintahan harus memastikan hal-hal semacam ini harus terwujud. Tugas pokok pemerintahan yang berikut adalah ekonomi. Pemerintahan bertugas untuk menaikkan taraf pendapatan masyarakat, meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Dalam setiap kebijakan yang dihasilkan harus pro terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, pemerintah memiliki tugas yang cukup berat untuk memastikan bahwa setiap tahun kehidupan ekonomi masyarakat terus berkembang menjadi yang lebih baik. Tugas pokok pemerintahan yang berikut menurut Sedar Mayanti adalah pekerjaan umum. Nah, kita ambil contoh pembangunan rumah sakit atau pendidikan,
dan aspek-aspek yang lain harus dibangun oleh pemerintah, termasuk fasilitas-fasilitas umum. Nah, pemerintah harus memastikan bahwa segala macam yang berkaitan dengan pekerjaan umum harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, tugas pokok yang terakhir adalah pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pemerintah sebagai lembaga negara bertanggung jawab terhadap segala macam pengerusakan lingkungan hidup. Apa yang dilakukan oleh masyarakat harus dikontrol secara baik, dikontrol secara sungguh-sungguh oleh pemerintah. Karena ada potensi untuk pengerusakan lingkungan hidup, atau juga ada potensi untuk menguruskan sumber daya alam yang terbatas. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama sebetulnya. Bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah. Tetapi sebut pemerintah, sesungguhnya ada 3 pilar penting di dalam, yaitu pemerintah itu sendiri, pasar, dan civil society. Karena itu apabila pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab pemerintah, maka pemerintah dalam konteks good governance dilibatkan juga masyarakat ada di dalam. Karena itu sumber daya alam dan lingkungan hidup sebetulnya adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, demikian penjelasan singkat tentang materi pada part ini. Jangan lupa saksikan materi komunikasi pemerintahan pada part berikutnya. Sampai jumpa.